Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Taswadi Rasidi. Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar cara membuat filtering data menggunakan data validasi atau data validation ya. Oke. Yang ini yang sudah jadi, kita punya data kelahiran penduduk Bikini Bottom, ada nomor urutnya, nama lengkap, dan tanggal lahirnya. Data yang kita punya ada 28 ya. Oke, di sini adalah kolom untuk mencari kata kuncinya. Kemudian di sini data validasinya. Oke. Seperti itu ya. Dan ini adalah usianya. Kita coba kita ketik huruf M misalnya. Nah, ketika klik di sini data validasinya, maka hanya tertampil yang berawalan huruf M. Misalnya kita Martha Smith, kita klik, maka di sini untuk Martha Smith sudah tidak ada di list lagi ya. Oke, seperti itu. Master Udon juga demikian. Nah, gitu ya. Ini jadi ini untuk menghindari pengeklikan atau pengambilan data ganda seperti itu ya. Oke, kita coba dengan huruf S. Maka ketika kita hapus di sini, kita lihat yang tertampil hanya yang huruf depannya S. Sandy Cheeks kita ambil, maka di sini di listnya sudah tidak ada lagi Sandy Cheeks. Seperti itu ya. Kita coba dengan dua huruf MA misalnya. Nah, oke, lihat ya. Martha Smith dan Master Udon. Untuk Mermaid Man dan Mr. Tentacle sudah tidak ada lagi. Kemudian ketika Martha kita ambil, maka di list berikutnya sudah tidak tertampil lagi nama tersebut. Kemudian di sini untuk menghitung usianya berdasarkan usia hari ini. Oke, bagaimana cara membuat ini? Kita akan sama-sama belajar. Nah, di sini kita punya file yang masih kosong ya, tidak berisi rumus apapun. Dan kita punya kolom bantu di sini untuk membuat atau menyaring data validasinya. Oke, ini kita klik semua. Kemudian di formula barnya kita ketik sama dengan if. Kemudian untuk logical testnya kita gunakan iser ya. Kita gunakan iser. Kemudian untuk value-nya kita gunakan small yang array-nya kita gunakan if ya. Kita tumbuk dengan if. Kemudian logical testnya kita gunakan lower, yang text-nya kita gunakan left ya. Left yang text-nya kita ambil dari rank ini C5 sampai C32 ya. C5 sampai C32 absolutkan dengan menekan F4, kemudian semikolon, dan untuk number charge-nya kita gunakan len. Kita gunakan len yang teksnya kita ambil dari sini ya, dari kolom pencarian atau G4. Oke. G4 tutup kurung 3 kali, kemudian sama dengan dan lagi-lagi gunakan lower ya. Kita gunakan lower yang teksnya masih sama G4 tutup kurung semikolon, kemudian gunakan raw ya. Kita gunakan raw yang referensinya kita hitung dulu, ini dari 1 sampai berapa tadi ya, sampai 28 ya. Berarti referensinya 1 sampai 28. Oke. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, semikolon, dan gunakan raw kembali. Gunakan raw kembali yang referensinya masih sama ya, 1 sampai 28. Oke. Kemudian tutup kurung 3 kali dan semikolon ya. Semikolon value if true-nya kita gunakan tanda petik, kemudian semikolon, dan value if false-nya kita gunakan offset yang referensinya kita ambil dari sini ya,
sel C4. Oke, sel C4 absolutkan dengan menekan F4, kemudian semikolon, dan rows-nya kita gunakan small. Ya, kita gunakan small, yang array-nya kita gunakan if. Ya, if logical test-nya kita pakai lower kembali, yang text-nya kita pakai left yang text-nya ini ya. Oke, kita blok dulu C5 sampai C32, absolutkan dengan menekan F4, kemudian semikolon dan len. Ya, kita gunakan len, yang teksnya kita ambil ini G4. Oke, G4 tutup kurung 3 kali sama dengan, dan lower ya, lower yang teksnya kita gunakan yang ini lagi G4 ya. Oke, tutup kurung semikolon dan row kembali, row yang referensinya 1 sampai 28, masih sama seperti tadi, 1 sampai 28, tutup kurung 2 kali semikolon, dan untuk key-nya kita gunakan row kembali ya, kita gunakan row dan referensinya 1 sampai 28. Oke, 1 sampai 28, tutup kurung 2 kali, dan untuk calls-nya kita gunakan 0 ya, tutup kurung 2 kali, Ctrl Shift dan Enter. Oke. Kemudian kita akan isi rumus atau formula di sel ini ya. Oke, J5 kita gunakan sama dengan, kemudian if, dan logical testnya kita gunakan contif yang ranknya kita ambil dari sini ya, dari data validasi yang nanti akan kita buat. Oke, kita blok F7 sampai F15, kemudian absolutkan dengan menekan F4 2 kali. Oke, semikolon, dan untuk kriterianya kita klik yang ini I6. Oke, klik I6, tutup kurung semikolon, dan untuk value if true-nya kita gunakan mana nih, salah ini ya, bukan I6 tapi I5 ya. Oke, untuk value if true-nya kita gunakan tanda petik semikolon, dan gunakan max ya, max yang number 1-nya kita ambil yang di sini. Oke, kita ambil yang J4 sampai J4, kasih tanda simbol dolar di sini. Oke, kemudian tutup kurung tambah 1, tutup kurung, dan enter. Nah ya, sudah muncul angka 1, kita copy ke bawah, 1, 2 sampai 11 ya. Kita isi yang di kolom bantu K4 ini. Oke, sama dengan, kemudian kita gunakan count ya, kita gunakan count, kemudian untuk value satunya kita ambil yang ini. Oke, J5 sampai J15. Oke, kemudian tutup kurung dan enter ya, sudah muncul 11 karena memang yang tertampil ada 11 seperti itu ya. Oke, untuk K5-nya sama dengan, kemudian gunakan if yang logical testnya kita gunakan row. Nah, kita gunakan row kembali, referensinya tutup kurung, kemudian kurangi dengan 1, 2, 3, 4, kurangi dengan 4 ya, kurangi dengan 4, kemudian lebih besar. Nah ini ya, lebih besar dari K4. Oke, lebih besar dari K4, absolutkan dengan menekan F4 2 kali, kemudian semikolon 0 dan semikolon, kemudian gunakan row kembali.
row yang referensinya masih sama. Oke, dikurangi 4 ya. Kurangi 4, tutup kurung, dan enter. Oke, sudah muncul 1, kita copy ke bawah. Nah, sudah ada 1 sampai 11 ya. Nah, ini kita kasih judul item gitu aja ya, biar mudah. Oke, kita sekarang bikin formula atau rumus di L5 sama dengan, kemudian gunakan if yang logical testnya kita gunakan K5 semikolon dan gunakan indeks yang array-nya kita ambil yang rank ini I5 sampai I15. Oke, I5 sampai I15 absolutkan dengan menekan F4 2 kali, kemudian semikolon dan match. Kita gunakan match lookup value-nya kita ambil yang ini ya. Oke, K5, kemudian seperti biasa gunakan semikolon, dan untuk lookup array-nya kita ambil yang J5 sampai J15. Oke, kemudian ini absolutkan dan menekan F4 2 kali, dan semikolon ambil yang 0 atau exact match, tutup kurung 2 kali, semikolon, kemudian tanda petik, tutup kurung, dan enter. Nah, muncul bare knuckle boy. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul datanya. Nah, ini kita bereskan dulu biar lebih rapi dan lebih enak dilihat ya. Oke, sebentar. Nah, ini kita buang. Nah, gitu ya. Ini kolom bantunya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat data validasinya. Blok dulu semua sel yang akan kita isi dengan data validasi. Oke, kemudian pergi ke data dan data validation. Kemudian ininya allow-nya kasih list, dan untuk source-nya kita gunakan rumus atau formula sama dengan ya. Kita gunakan sama dengan, kemudian offset ya. Kita gunakan offset kurung buka, kemudian ambil yang sebentar, ini agak susah. Nah, ini ya, kita ambil yang ini L4. Oke, kita gunakan L4 semikolon, kemudian 1, dan semikolon kembali 0, kemudian semikolon, dan ambil yang sel ini K4. Oke, K4, kemudian semikolon dan 1, tutup kurung. Kalau sudah, klik OK ya. Sudah muncul data validasinya. Kita coba. Nah, sudah ada semua ya karena ini. Nah, sekarang kita bikin untuk rumus menghitung usianya. Oke, sama dengan if error. Untuk value-nya kita gunakan indeks ya, indeks yang array-nya kita ambil yang dative. Ini udah nggak ada di itu ya, di Microsoft Excel 2010 ke atas itu sudah nggak ada dative itu. Jadi kita ketik manual dative, kemudian kurung buka, dan ambil yang rank ini D5 sampai D32. Oke, D5 sampai D32, kemudian absolutkan dengan menekan F4 semikolon, kemudian kita ambil yang now. Oke, kita ambil now, tutup kurung, semikolon, dan ininya kita gunakan tanda petik Y, tanda petik. Oke, kemudian tutup kurung ya, jangan lupa untuk menutup di sini ya. Oke, kemudian dan tanda petik spasi tahun atau THN. Kalau pengen lengkap ketik tahun juga nggak apa-apa ya. Koma spasi tanda petik dan. Nah, ini
rumusnya kan sama nih menggunakan dative ini, jadi kita copy saja ya. Kita copy yang nanti kita ganti untuk ininya dari Y kita gunakan YM ya kalau nggak salah. Oke, kita paste di sini. Sebentar ya, kita paste di sini. Kemudian untuk ininya kita gunakan nah ini ya, gunakan YM, dan copy lagi, paste lagi dative-nya. Oke, sebentar, ini belum kita tutup kurungnya. Oke, nah ini, oke, bulan tanda petik dan lagi ya, dan kemudian kita lihat ininya, gunakan untuk ininya, gunakan MD ya, gunakan MD tutup kurung. Kemudian sebentar, ini biar nggak keder. Nah ini oke. Nah ini ya, kita belum kasih kurung tutup. Oke, MD, kemudian dan kembali tanda petik spasi HR atau hari ya, tanda petik semikolon, dan ambil yang match yang lookup value-nya kita klik yang F7 ya, F7 semikolon, kemudian blok yang rank ini C5 sampai C32, absolutkan dan menekan F4 semikolon 0 tutup kurung 2 kali dan semikolon tanda petik tutup kurung enter. Oke, kita coba dulu, kita ketik huruf M ya. Nah kita lihat, nah sudah muncul ya Martha Smith dan tanggal ininya, berarti tinggal kita copy ke bawah. Oke, kita lihat Mermaid Man, Master Udon, dan seterusnya. Oke ya, ketika ini kita bereskan lagi seperti biasa. Nah ya, seperti itu ya cara mencari sekaligus memfilter data menggunakan data validasi atau data validation. Oke, sudah tertampil semua ya, seperti ini ya. Nah kalau sudah, berarti tinggal kita hide untuk kolom bantu ini biar tidak mengganggu, seperti itu ya. Oke, klik kanan dan hide. Nah ini bisa kita perlebar kolomnya biar gak terlalu sempit. Oke, nah seperti itu ya, kita kolomnya perlebar, nah gitu ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.